Pindahan kelas SMGT pada hari Minggu 10 Agustus 2025 dalam ibadah Jemaat Rantepau pukul 16 WITA. Poin nomor 23 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, maka PPGT Jemaat Rantepau akan mengadakan lomba antar kelompok yang akan dimulai pada tanggal 14 Agustus 2025. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu 1. Karaoke rohani untuk SMGT, remaja dan PPGT lansia. 2. Keluarkan bola dari kardus semua anggota Jemaat Rantepau. 3. Tangkap belut semua anggota Jemaat Rantepau. 4. Tarik tambang untuk PPGT dan PKBGT terdiri dari 10 orang pemain, diantaranya 5 orang PPGT dan 5 orang PKBGT Jemaat Rantepau. 5. Bola voli putra putri untuk PPGT Jemaat Rantepau. 6. Futsal untuk PPGT putra, 5 orang pemain, 2 orang cadangan. Pendaftaran hanya sampai tanggal 12 Agustus 2025 sampai pukul 22.00 WITA. Poin nomor 24, kelas katekisasi Sidi kembali dibuka. Bagi warga jemaat yang rindu mengikutinya diharapkan datang mendaftarkan diri di kantor jemaat setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptisan dan akta kelahiran. Pelajaran katekisasi Sidi akan dilaksanakan pada awal bulan September 2025 di gedung gereja Jemaat Rantepau. Poin 28, pundi khusus atau pundi 4 akan dijalankan pada hari Minggu 17 Agustus 2025 yang diperuntukkan kepada tim Pesparawi PPGT Klasis Rantepau yang akan mengikuti lomba Pesparawi PPGT 1 yang akan dilaksanakan di bulan September tahun 2025. Informasi dan tambahan warta jemaat sampai saat ini belum ada sampai ke majelis. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul bukan karena kita layak, melainkan karena kasih karunia-Nya yang tak berkesudahan. Dalam ibadah ini, kita merenungkan tema iman yang sejati. Bukan iman yang bersandar pada penglihatan, melainkan iman yang teguh kepada Dia yang tetap setia meski dunia bergoncang. Marilah kita membuka hati, menanggalkan beban, dan menyambut hadirat-Nya yang kudus dengan kerendahan hati dan pujian yang murni. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita memuliakan Tuhan, kita masuk rumah-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah Arahkan
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kita akan bermazmur dan kita akan membaca Mazmur 33 ayat 10 sampai 22. Kita baca secara berbalasan. Mazmur 33 ayat 10 sampai 22. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Tuhan memandang dari sorga, dari tempat kediamannya ia menilik. Dia membentuk hati mereka sekalian. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Amin. Itu
kita berdiri. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Kasih Allah bagikannya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyi. Mari nikmati kasih-Nya. Mari gandeng tangan agar duniakan. Kita satu di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Yesus Kristus, iman bukanlah prestasi, melainkan penyerahan diri. Dan untuk itu kita perlu membersihkan hati dari dosa yang membelenggu. Mari kita mengaku dengan kerendahan. Tuhan, Engkau tahu betapa kecilnya kepercayaan kami di antara kebisingan dunia dan kekacauan hati kami. Kami sering lupa akan Engkau, iman kami rapuh, langkah kami goyah, seringkali kemampuan kami sendiri daripada kasih setiamu. Kadang kami telah mempercayai orang bahkan diri kami sendiri. Ampunilah kami yang berjalan dalam iman yang goyah, dan kuatkanlah kami kembali pada jalan-Mu, Tuhan. Ampunilah kami dan tuntun kami kembali kepada jalan yang sejati. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang
orang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada naranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Dengan penuh syukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita sebagai wujud iman dan ucapan syukur kita. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Mengiringi persembahan kita memuji Tuhan, Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh
Ya, Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, seperti biasa kami majelis gereja sungguh berharap bahwa ada tupangan dari kita semua untuk menyelesaikan sisa-sisa pembayaran yang harus kita penuhi. Mungkin kita masih akan menyeberang sampai di 2026. Setelah kami menghitung-hitung, utang kita masih sekitar 700 juta lebih bersama dengan plafon dan apa sangat natedo ete kapo udah masuk ulik ya polik tedo videotron si di iana hampir ya 200 alin na dicicil banget tiap bulan ya. Karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mendahului semua ini masih itu ngemukan tetapi lebih masih keloki lako salian. Kita akan maksimalkan potensi dalam diri kita saja. Ada seekor ayam yang dipersembahkan oleh salah seorang majelis gereja. Kita lelang bersama. Iya, ayam perempuan kata Pak Agus. Jadi biasa kita toraya tangan laku-laku tuh. Yang berbau perempuan, mudah-mudahan Ibu Pendeta nanti bisa ngomong kesetaraan. Ya, mari kita lelang ayam. Siapa taruh harga? Ya, siapa taruh harga? Oh, napatasong Pak Agus sulun na. 100 satu kali. 200 dua kali, 200 3 kali. Terus semangat. Sayurnya Ibu benda alanas. Ya ada sayur nak buat teman majelis gereja joy nak maming di Pak Pugalui. Iya sayang sekali lada ketokon organik yang sering saya cari di Suka di daerah Sepai sekarang sudah habis jadi hanya ada sayurnya. Iya. Mari Bapak Ibu taruh harga 50 silahkan. Jelas tak di ya 100 1 kali 2 kali 3 kali masih dempah. Iya. Silakan sayurnya 1 kali. Sayurnya jelas tidak dikasih yang aneh-aneh karena ibu-ibu ridika teh petani kecil jadi pasti segar dan manis. Kok biasa mau kopirasi tobang bagus. Iya, ya kembali nalangan sopai tak pakai sopian teloran nanti sama mami iliu matapak. Ya, mari Bapak Ibu taruh harga. Segar dan sehat. Ya, yang biasa mak kapurung kalau hari Minggu. Sedangkan tidak ada yang taruh harga 100. Iya, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nanti diambil di belakang ya Bu, ada plastik. Oh, di Pertama Sule. Di Pertama Sule. Baik, terima kasih Ibu. Ya, siapa taruh harga? 500 dari kakak di sebelah Pak Sambo, ya kakak, ya 500 3 kali Kak. Taruh di belakang. Misa apa? Misa apa? Ya, ya teh batu minda komite tu lelangan ni Ibu Pendetan tado, domai lo damai malango teh, makawa-kawa akot bana ada kok teh mi pirangi. Ya mari, silahkan. 100 juga lagi dari Papa Fatra 1 kali. Berapa Ibu? 500. Terima kasih 500 3 kali. Nanti ambil depan dia. Oh untuk Ibu Pendeta nanti ya. Ibu Pendeta terima kasih banyak Ibu. Oh dipersembahkan oleh Pak Thomas kembali ayamnya. Mari siapa ya bisa taruh harga? Berapa? Berapa kakak? 100? 500. 3 kali kurus semangat budak.
Ya, tak siapa nanti buat sore saja itu deh. Buat sore. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kiranya berkat Tuhan selalu mengalir kepada kita semua, kepada anak cucu kita dimanapun mereka berada. Bersemangat. Mari kita satu dalam doa, syukur kita berdoa. Tak henti-hentinya kami Bapa bersyukur kepadamu dalam segala keberadaan kami. Engkau melihat sejauh hidup kami Tuhan. Kami selalu mengasihimu, kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagimu. Kiranya itu menjadi persembahan hidup kami. Karena itu pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh bersyukur. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menyatakan syukur kami melalui persembahan, melalui kantong persembahan dan juga melalui lelang natura. Tuhan memberkati semua hamba-Mu yang telah memberikan, yang telah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya kasih Tuhan selalu melingkupi mereka semua dan kami semua dalam kehidupan ini bersama dengan keluarga, anak cucu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkati yang masih akan kami cari. Kiranya kami boleh mencarinya dan memakainya seturut kehendak Tuhan. Ini doa syukur kami Bapa, ini persembahan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bicara tentang iman yang sejati. Kalau bicara tentang iman yang sejati, kira-kira iman seperti apa? Dan tindakan seperti apa yang kemudian disebut bahwa dari situlah ada iman yang sejati. Kita akan ditolong oleh firman Tuhan dari Yesaya 1 ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Ibrani 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-16 sebagai bahan utama. Dan Injil Lukas pasal 12 ayat 32 hingga ayat yang ke-40. Mari mempersiapkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kita berdoa. Bapa di surga, kami memuliakan Engkau dalam segenap hidup kami. Kami mengucap syukur betapa Tuhan baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk 1 minggu kami jalani dengan segala dinamika yang ada. Tapi kemudian ada satu waktu khusus Tuhan,
Engkau berikan kepada kami semua sebagai satu kesempatan untuk kembali mencari Tuhan dalam segenap hidup kami. Secara khusus tentu dalam ibadah yang kedua pada pagi ini bersama dengan segenap umat-Mu di Jemaat Rantepao. Firman-Mu akan kami dengarkan, dan bukan kali ini saja kami mendengarkan firman Tuhan, tetapi berulang-ulang kali kami mendengarkan bahkan membaca firman-Mu. Sekali lagi kami datang kepada Tuhan, kami rindu waktu ini menjadi waktu di mana kami mau dengar apa suara Tuhan untuk kami, apa pesan firman Tuhan untuk kami. Dan kami berharap berita baik itu tergenapi dalam hidup kami, terutama tentu ketika kami berbicara iman seperti apa yang sedang kami mainkan dalam dunia ini. Mohon karya Roh Kudus menolong kami, menjadi penolong untuk kami semua. Hikmat dari Allah menuntun kami. Biarlah di sini firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penyemangat atau spirit dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan tetap menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti
dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu menjadi suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yesus dalam Lukas 12 ayat 32 hingga ayat yang ke-40. Lukas 12 ayat 32 hingga ayat yang ke-40. Dengarkanlah firman Tuhan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah.
Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak ngengat. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya ketika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka tetap berjaga, berbahagialah mereka. Namun ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Firman Tuhan, kure sumanga puang. Selamat pagi. Wah, yang di atas selamat pagi. Baik, kita dikasih tema iman yang sejati. Iman itu berasal dari kata pistis. Ada 4 yang menarik dari kata iman. 1, percaya. 2, yakin. 3, setia. 4, bergantung total pada Tuhan. Sekali lagi, iman berbicara tentang percaya, berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang kesetiaan atau ketaatan, dan juga berbicara tentang bergantung total pada Tuhan. Jadi, kalau saya melabelkan bahwa orang itu beriman, maka dengan kata lain kita mau katakan ia beriman kepada Tuhan, maka ia percaya kepada Tuhan. Orang itu beriman kepada Tuhan, ia yakin kepada Tuhan. Orang itu beriman kepada Tuhan, ia setia kepada Tuhan. Ia beriman kepada Tuhan, karena itu ia bergantung total pada Tuhan. Kita mau dengar dari Ibrani 11. Kalau memang iman yang sejati itu ada unsur percaya, unsur yakin, unsur setia atau taat, unsur kebergantungan total kepada Tuhan. Ibrani 11 memberikan beberapa tokoh yang disebut sebagai seorang yang beriman. Ini menarik. Satu tokoh yang mudah disebut bernama Habel. Habel saudara dengan Kain, benarlah? Misa indok, misa ambek, Kain dan Habel. Perhatikan. Ibrani 11 katakan, ia beriman. Saya katakan tadi kalau pistis itu adalah percaya, yakin, setia, dan bergantung total kepada Allah, maka tentu kita mau mengatakan saat Habel disebut sebagai orang beriman, maka ia percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Di mana kita melihat itu? Kejadian 4 ayat 2 dan 5 katakan, Habel menjadi gembala kambing domba, kakaknya Kain menjadi petani.
Belum nampak sama sekali di mana letak imannya. Satu gembala, satu petani. Lalu kemudian dikatakan Kain persembahkan sebagian dari hasil tanah. Habel bagaimana? Mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Di bagian mana? Satu sulung, satu yang pertama, satu korban yang paling terbaik, sebab dikatakan firman Tuhan lemak-lemaknya. Lalu Tuhan melihat Kain memberikan sebagian, Habel memberikan full, bahkan yang sulung dan yang terbaik, yakni lemak-lemaknya. Di saat itu kita mau mengatakan, saat ia memberikan yang terbaik, maka itu bukti bagaimana ia beriman kepada Tuhan. Bagaimana dengan Henok? Ini juga luar biasa. Firman Tuhan katakan tidak kelihatan apa yang terjadi karena tiba-tiba ia terangkat. Tapi kemudian juga dicatat dalam Alkitab bagaimana kehidupan seorang yang bernama Henok. Karena firman Tuhan katakan ia hidup bergaul dengan Allah. Dia punya hubungan yang intim dengan Allah. Dia punya hubungan yang taat kepada Allah. Ia konsisten. Meskipun saat itu kitab Kejadian katakan di lingkungannya semua orang jatuh dalam dosa. Sekali lagi, ia beriman. Bagaimana dengan Nuh? Juga kitab Kejadian katakan, ini menarik ya. Kalau baca Nuh itu, dia katakan firman Tuhan seperti ini, pengalaman hidupnya. Itu dikatakan bahwa Kejadian 5 ayat 32, Nuh punya anak-anak saat berusia 500 tahun. Tapi bahtera itu selesai dibangun saat ia berumur 600 tahun. Kejadian 5 dan Kejadian 7 ya. Jadi kalau ia punya anak-anak saat umur 500 tahun dan bahtera itu jadi 600 tahun, Bapak Ibu bisa berhitung 600 turun 500 berarti ia punya waktu sangat lama untuk mengimani bahtera itu bisa jadi kurang lebih 100 tahun. Tidak sampai di situ. Setelah hujan itu datang, bahtera itu dia ada bersama dengan keluarganya. Firman Tuhan juga katakan ia membutuhkan 1 tahun 10 hari untuk terus berada dalam bahtera itu. Bagaimana dengan Abraham? Wah, usia lansia 75 tahun. Tuhan bilang pergi kau dari tanah Ur ke tanah yang diberikan kepadamu. Dan di saat yang sama Tuhan janji kamu akan memiliki keturunan seperti bintang dan pasir. Apakah ketika umur 76 tahun tiba-tiba lahir Ishak? Tidak. 78 tahun lahir? Tidak. 79 lahir? Tidak juga. 80 lahir? Tidak juga. Tapi firman Tuhan katakan saat usia 100 tahun. 75 tahun janji itu datang, tergenapi 100 tahun usia Abraham, itu berarti butuh 25 tahun, lalu kemudian Ishak lahir. Perenungannya Bapak Ibu bagi kita. Di bagian mana kita mau mengatakan iman itu ada? Dan pengalaman-pengalaman ini mau mengatakan apa? Sebenarnya definisi iman itu apa, Le? Dari kehidupan mereka. Kita tentu mau mengatakan, Ibu Pendeta, ini tahun ke-7 saya sakit. Bukan kali ini saya berdoa. Tapi ini sudah kurang lebih 7 tahun saya berdoa, jika Tuhan mau saya ingin sekali sembuh. Tapi sampai tahun ke-7 saya tidak sembuh. Kita bisa katakan seperti itu. Ibu Pendeta, ada banyak masalah. Bukan kali ini anak-anak yang jauh dari Tuhan. Tapi saya harus mengakui, sudah kurang lebih 5 tahun, suami pun ikut jauh dari Tuhan. Di mana iman? Mungkin juga kita mau mengatakan, bagaimana soal iman? Saya berdoa supaya ia bisa sembuh. Tapi Tuhan bukan kasih kesembuhan,
ia malah meninggal. Apakah saya kurang beriman? 4 tokoh ini mau mengatakan kepada kita beberapa hal. Ternyata iman sejati itu untuk melihat dari soal iman dan orang kurang beriman sama sekali tidak sangat ditentukan dari pergumulan kita. Soal orang beriman dan kurang beriman bukanlah pertama-tama soal batas waktu. Tapi sekali lagi, soal iman itu sedang percaya bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya yakin kepada Tuhan, saya taat kepada Tuhan, saya bergantung kepada Tuhan. Meskipun mungkin saya butuh waktu yang sangat lama untuk melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Meskipun mungkin tidak kelihatan pada waktu-waktu yang dekat. Sangat terbatas untuk memahami di tengah-tengah pergumulan. Atau juga kita mau mengatakan, iman itu juga bukan soal bahwa ketika hidup baik-baik saja, saya beriman. Ketika saya gagal, ketika ada pergumulan, maka saya mengukur indikator bahwa saya tidak sedang beriman. Atau saya gagal beriman, saya kurang beriman. Sebab Ibrani 11 katakan, Abraham beriman, tapi lalu tidak berarti ia tidak punya penderitaan. Nuh beriman, tapi tidak berarti bahwa ia tidak punya penderitaan. Henok dan Habel juga beriman, lalu tidak berarti bahwa ia berada dalam lingkungan yang baik. Tapi dalam pergaulan bersama dengan Tuhan, belajar beriman, di dalamnya juga ada penderitaan. Ada persoalan, ada masalah. Tapi kemudian yang menarik 4 tokoh ini mengatakan, masalah bukan menjadi penghalang untuk mengurangi percaya, yakin, taat, kebergantungan total kepada Tuhan. Atau secara sederhana kita mau mengatakan, kita tidak tergesa-gesa untuk mengatakan, saat orang kaya maka ia beriman. Buktinya dia kaya. Saat orang miskin, ia kurang beriman. Buktinya hidupnya penuh dengan pergumulan. Saat orang sehat, maka ia beriman. Dan saat ia sakit, ia kurang beriman. Sekali lagi, Ibrani 11 katakan, Abraham beriman, Nuh beriman, Henok beriman, Habel pun beriman. Itu tidak berarti bahwa keempat tokoh ini lepas dari penderitaan. Justru firman Tuhan berulang-ulang katakan, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama, sangat lama. Bahkan dalam waktu yang lama itu diisi dengan berbagai masalah. Tapi tidak berhenti di situ. Fakta bahwa mereka punya masalah. Abraham tetap percaya, Henok tetap percaya, Nuh tetap percaya, bahkan Habel tetap percaya. Maka dari situ kita mengatakan, iman sejati itu soal bagaimana hidup dalam dunia ini meskipun tidak kelihatan, bahkan belum kelihatan dari apa yang kita harapkan dan doakan. Tapi kita tetap percaya, kita tetap taat, kita tetap yakin, bahkan kita tetap bergantung total kepada Tuhan. Yang terakhir, Matius 17 ayat 20. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Oh, ukuran iman bagi Yesus bukan soal besar kecilnya, bukan soal kuantitasnya, tapi soal bagaimana kamu percaya penuh kepada Tuhan, yakin penuh kepada Tuhan,
taat penuh kepada Tuhan, bahkan bergantung total pada Tuhan, sampai kamu menemukan bahwa tidak ada yang mustahil. Ya, saya beri peringatan, kalau kita percaya, setia dan taat kepada Tuhan, maka tentu kita tidak akan berpaling. Di sini hati kita berada atau tubuh kita berada untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi kemudian tindakan kita ada dalam ketidakadilan. Itu bukan beriman. Lukas 12 juga katakan bagaimana kehidupan dalam dunia ini kalau kita percaya kepada Tuhan, kita yakin kepada Tuhan, bergantung total kepada Tuhan, maka tentu juga segala hal yang ada dalam dunia ini tidaklah menjadi satu hal yang membuat kita hidup dalam ketamakan, lalu melupakan bahwa hati kita pun berada dalam dunia ini. Yang Tuhan minta berulang-ulang dikatakan, iman itu soal pistis, soal percaya, soal ketaatan, soal keyakinan, soal kebergantungan. Karena itu pun juga dalam hal makanan dan minuman, Lukas 12 katakan, kamu mesti percaya, kamu mesti yakin, kamu mesti juga setia, kamu mesti juga bergantung bahwa Allah sanggup memberikan kecukupan kepadamu. Pada akhirnya, sejauh mana iman kita kepada Allah, sejauh mana kita bergantung kepada Dia, sejauh mana kita percaya dan taat kepada Dia. Mari bersama-sama melihat firman Tuhan ini meneguhkan iman kita bahwa betul percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, bergantung total kepada Tuhan. Itu tidak berarti bahwa seketika itu juga iman itu kelihatan hasilnya, atau kemudian beriman, taat, percaya, yakin kepada Tuhan lalu tidak berarti bahwa lepas dari penderitaan. Tapi yang paling indah, firman Tuhan memberikan satu janji, sama seperti Henok, sama seperti Habel, sama seperti Nuh, dan sama seperti Abraham. Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Mari terus beriman kepadanya. Dalam satu keyakinan, kepercayaan kita, keyakinan kita, kesetiaan kita, bahkan kebergantungan kita kepada Allah, sesungguhnya tidak hanya sekedar supaya kita dilihat sebagai orang yang beriman, tapi upah dari iman yang sejati itu memampukan kita melewati dan menjalani kehidupan ini untuk terus kuat bertahan, sebab Ia ada bersama dengan kita. Kristus menjadi contoh teladan yang sempurna dalam ketaatan kepada Sang Bapa. Kita tentu berharap sebagai anak-anaknya, ketaatan, kepercayaan, dan iman ini juga benar-benar mampu kita teguhkan dalam kehidupan kita. Sekali Ia berjanji dalam hidup kita, maka kita belajar untuk mentaati bahwa Ia setia dan sanggup menolong kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita saat teduh bersama. Jemaat Tuhan, firman Tuhan memberikan satu petunjuk bagi kita bahwa ketika saya beriman kepada Tuhan, itu berarti saya percaya kepada Tuhan, saya yakin, saya taat, dan saya bergantung total kepada Tuhan. Tapi kemudian sisi lain bicara juga tentang iman yang sejati kepada Tuhan. Tidak sedikit bahwa di dalamnya seringkali diisi ada masalah, ada penderitaan. Tapi iman sedang berbicara bahwa kalaupun ada masalah dan penderitaan, saya masih percaya, saya masih yakin, saya masih setia, bahkan saya masih bergantung kepada Tuhan. Kita berharap firman Tuhan ini semakin meneguhkan iman kita, bahwa beriman itu sedang berbicara tentang kekuatan yang bertahan di tengah pergumulan, juga berbicara
bagaimana kehidupan yang meyakini meskipun tidak kelihatan, tapi janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Karena itu, bagaimanapun kondisi hidup kita, bahkan kalaupun kurang ideal untuk kita jalani, tapi bukti bahwa kita beriman, kita tetap percaya, kita tetap yakin, kita tetap setia, kita tetap bergantung, sampai kemudian kita melihat buah dari iman kita. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Bapa di surga, Engkau ada untuk kami, dan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kedengaran di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sadar mungkin untuk memahami apa yang dimaksudkan beriman kepada Tuhan. Terkadang kami gagal, terlebih ketika itu sedang berbicara. Kesetiaan yang konsisten terhadap apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Ada banyak tantangan Tuhan untuk tetap yakin dan percaya, taat kepadamu, untuk bisa membuktikan kami beriman kepadamu. Tapi mohon kasih Tuhan juga ada untuk kami, manakala juga hidup kami sama seperti keempat tokoh yang disebutkan dalam Ibrani 11. Bahwa mereka disebut beriman bukan berarti tidak ada penderitaan. Bukan berarti segala sesuatu yang mereka harapkan menjadi kenyataan. Tapi mereka disebut beriman karena bagaimanapun kondisi hidup mereka percaya kepada Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka yakin kepada Tuhan. Dan mereka bergantung kepada Tuhan. Pada pagi ini soal iman dan juga buah iman itu kami berharap kepada beberapa saudara dan orang tua kami dalam gumul karena penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Emi Talesang yang sedang kurang sehat di Jakarta, Bapak Yohanes Limbong, Saudara Desti, Bapak Kristanto atau Bapak Chandra, Bapak Frans Mangiwa, Bapak Paulus Balatan di Rumah Sakit Elim, dan juga Bapak Ishak Sapan. Kepadamu kami berharap di tengah-tengah penantian pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Kiranya mereka tetap percaya, yakin dan taat bahkan bergantung kepada Tuhan. Engkau ada Tuhan memberikan keputusan yang terbaik, terutama juga tentu berharap di tengah-tengah gumul karena penyakit, iman mereka terus berfokus kepada Allah yang sanggup menolong mereka. Juga berdoa bagi segenap anggota jemaat yang berulang tahun, sebagaimana yang tertulis dalam warta jemaat, kurang lebih 51 orang. Kami bersyukur, kami bersukacita. Ketika usia bertambah, umur panjang, itu berarti ada hidup Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah sukacita dan pertambahan usia yang dinikmati oleh saudara-saudara kami ini, anak-anak kami ini. Engkau ada senantiasa memberkati dan menopang, agar dalam kehidupan ini mereka tahu bahwa Engkau ada mengasihi mereka semuanya. Juga Bapa di surga, berdoa kami ingat orang tua kami yang lanjut usia. Beberapa di antaranya beribadah bersama dengan kami pada saat ini. Beberapa di antaranya mungkin mengikuti ibadah ini secara live dari rumah masing-masing. Tuhan, memang tidak mudah menjalani masa tua. Bahkan kami pun semua akan menuju pada masa itu. Tapi Tuhan, kiranya kepercayaan mereka kepadamu, keyakinan mereka kepadamu, ketaatan mereka kepadamu, bahkan kebergantungan mereka kepadamu. Iman itu lahir untuk tetap kuat bertahan
meskipun banyak perubahan ketika mereka menjalani masa muda dan masa tua, tapi satu hal yang tidak berubah, keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan bahwa Engkau sanggup menyertai dan menolong. Berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan bagi Majelis Gereja Bapak Pendeta Yonatan Mangalo, Ibu Pendeta Rita, bersama dengan penatua dan diaken, pengurus OIG, pengerja, dan juga mungkin panitia pembangunan. Kami berharap Tuhan ada untuk mereka semua, mengasihi di tengah-tengah pelayanan. Biarlah dengan ketulusan dan kerelaan pelayanan ini diemban Tuhan, termasuk juga pelayanan saudara-saudara kami pada ibadah saat ini. Majelis Gereja kelompok 4 bersama dengan kantoria, bersama dengan pemusik, mungkin juga ada komisi multimedia atau anak-anak kami yang menjadi operator dan terlibat di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk segala talenta, kerelaan dan ketulusan untuk melayani Tuhan. Terus berdoa dalam keyakinan, dalam kesetiaan, dalam iman yang percaya, pada akhirnya segala hal yang mereka lakukan menyenangkan hati Tuhan. Mereka menikmati berkat-Mu yang mengalir deras di dalam kehidupan mereka. Minggu yang baru akan kami jalani. Kami terus berdoa Engkau ada untuk kami semua. Bagi segenap anggota jemaat di setiap usaha dan pekerjaan. Bahkan juga bagi pendidikan anak-anak kami. Baik di sini maupun juga Tuhan di rantau orang. Dalam pekerjaan, dalam juga pendidikan mereka. Sayangi Tuhan. Sebagaimana kami rindu kami tetap sehat menjalani hidup ini, mengalaminya dengan aman, menikmati keberhasilan. Tentu juga doa yang sama ada untuk segenap keluarga, anak atau saudara kami di rantau orang. Kami mengingat mereka dalam doa kami dengan harapan di sana pun mereka sehat, di sana pun mereka kuat, di sana pun mereka tetap aman. Bapa di surga juga berdoa untuk penyelesaian gedung bunga lalan ini. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Majelis Gereja, masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan diperbaiki, secara khusus tentu untuk mencukupkan dana yang terpakai. Kami berharap Tuhan buka kemudahan, Tuhan beri petunjuk, bahkan beri kebersamaan, kekompakan untuk bersama-sama melihat bahwa semuanya untuk Tuhan, dan potensi dan talenta itu tidak sekedar untuk menikmati saja, tetapi juga kemudian untuk bersama-sama bergotong royong mengambil bagian dari apa yang bisa kami lakukan, dari apa yang bisa kami kerjakan. Sekali lagi semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa untuk pemerintah kami, terutama tentu bagi Bapak Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah Toraja Utara. Kami berharap Tuhan dalam pemerintahan dan kepemimpinan mereka, kesejahteraan, kesuburan dan kemakmuran menjadi bagian dalam hidup kami. Juga tentu bagi TNI, Polri, para pegawai Gereja Toraja, para medis, ASN, guru, dan juga petani, pedagang, nelayan, swasta, wira swasta, bahkan apapun yang menjadi profesi anggota jemaat, kami semuanya di lingkungan ini kami berharap semuanya boleh dikerjakan dengan penuh kesungguhan, bahkan di dalamnya juga dari kesungguhan dan ketaatan kepada Tuhan. Mereka menerima upah yang Tuhan janjikan. Terima kasih untuk ibadah ini. Kiranya sesudah ibadah ini kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami tetap meyakini, tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap yakin kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan, sampai kami melihat buah dari iman itu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur kami. Kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa, demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang persaudaraan kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Yesus Kristus, pergilah dan hiduplah sebagai umat yang beriman, yang berjalan bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ku mau berjalan dengan juru selamatku sebagai nyanyian syukur kita. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh di lembah dan bukit yang teduh ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita.
umatmu. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus.
1 2 cek cek C 1 C 1 cek 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 1 2 3 cek 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 C C C cek 1 2 3 cek. Iya kayaknya tadi enggak mau tiba-tiba C C C C C C C cek 1 2 3 cek 1 C 1 2 C 1. Satu C cek cek 1 2 3 cek C C C cek 1 cek 1 2 3. Oh lobet tadi. 1 2 C 1 cek C 1 2 cek